Bisa dimulai saat Farel berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan yang sejahtera, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika dalam satu malam saja hama menyerang pertanian dan hasil panen yang telah ditunggu selama berbulan-bulan terancam gagal? Maka dari itu, berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengusulkan sebuah gagasan yang bernama Smart Catch, yaitu inovasi alat perangkat belalang berbasis IoT sebagai solusi pengendalian pertanian. Eh, Mohon maaf Kak, ini tidak bisa di next slide ya Kak. Maaf Kak. Izin Kak, moderator ini untuk slide saya terganggu Kak. Oke, bisa stop share screen. Saya ganti share screen saya. Oke, baik sebentar. Mohon maaf Kak. Kita share screen orang gimana Kak? Oke, silahkan. Oke, saya izin lanjut. Pertanian memiliki peran penting yang sangat penting di Indonesia berdasarkan data dari Pratama DKK 2024, sekitar 40% kontribusi mata pencaharian Indonesia berasal dari sektor ini. Maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan pangan ini. Nah, dari ketahanan pangan ini khususnya pada komoditas padi ini mendukung ketahanan padi secara nasional. Nah, dari produksi padi tersebut terdapat beberapa masalah yang perlu diangkat untuk permasalahan yang pertama, yaitu di mana serangan hama menyebabkan penurunan padi sekitar kerugian mencapai 40 hingga 50%. Yang di mana hama yang paling dominan di sini yaitu serangan dari belalang kayu. Nah, untuk tujuan berangkat berdasarkan permasalahan tersebut terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengurangi potensi dan penyerangan belalang pada tanaman padi melalui penggunaan alat perangkap terpusat, dan kedua menangkap belalang untuk yang nantinya dijadikan sebagai nilai ekonomis, yaitu dijadikan sebagai snack. Nah, ini solusi yang sering dipakai yang dimana salah satunya itu pestisida. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, pestisida ini bersifat non-spesifik yang dimana bukan hanya organisme atau hama yang terbunuh juga, tetapi organisme penting bagi tanah juga ikut terbunuh. Serta dalam penggunaan pestisida ini meninggalkan residu yang dimana ini dapat menyebar pada rantai makanan yang kedepannya akan meningkatkan proses kerusakan ekosistem. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya mengusulkan sebuah ide inovatif yang bernama Smart Catch, yang dimana yang digunakan untuk membantu petani dalam mengendalikan serangan belalang. Nah, ini ada beberapa keunggulan dari smart grid tersebut, yang dimana ada yang pertama ramah lingkungan, sistem otomatis, dan kelestarian mikroorganisme tanah. Nah, untuk melihat potensi market, saya melakukan analisis SWOT, yang dimana yang pertama untuk kekuatannya itu penangkapannya menggunakan sensor otomatis, dan untuk kelemahannya itu membutuhkan daya listrik dan perawatan komponen elektronik. Namun untuk opportunity-nya di sini, ini akan terus berkembang sebagai pertanian keberlanjutan, terutama pada daerah yang rawan serangan hama. Namun untuk tantangan yang dihadapi, di mana penelitian ini masih minim terkait hal tersebut, dan juga untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya perkembangan teknologi dan uji lapangan. Nah, ini beberapa fitur-fitur yang digunakan dalam smart grid tersebut, yang dimana pertama itu ada sensor peer yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan belalang, yang kedua ada sensor locel untuk menimbang seberapa banyak belalang yang ada di dalam alat tersebut, yang ketiga itu feromon sebagai pemicu alat tersebut uh,
berdatangan. Yang keempat itu ada kipas hisap untuk mendorong atau memasukkan belalang-belalang yang terhisap dari yang mencium feromon ini ke dalam alat tersebut. Yang kelima itu motor servo digunakan untuk membuka pintu dan menutup pintu secara otomatis. Dan yang keenam itu wadah penampung, di mana dari belalang-belalang yang masuk ini akan ditampung di wadah penampung ini. Dan untuk yang ketujuh itu microcontroller digunakan untuk pusat kontrol. Yang kedelapan itu ada tombol manual yang digunakan untuk ketika sensor PIR atau sensor lokal ini tidak berfungsi secara otomatis, maka untuk antisipasinya digunakan tombol manual. Dan terakhir ada panel surya sebagai sumber energi. Nah, ini untuk proses kerja alatnya, mulai dari kipas hisap akan mengembuskan feromon, baru itu setelah feromon itu dihembuskan, maka akan tercium belalang-belalang yang akan di dekatnya. Nah, setelah tercium dari belalang-belalang tersebut, sensor PIR akan mendeteksi pergerakan belalang-belalang mana saja yang akan terdeteksi dalam sekitaran tersebut. Yang selanjutnya ada motor servos, di mana setelah terdeteksi itu akan membuka pintu wadah penampung. Nah, setelah terbuka, belalang ini akan mendeteksi aroma feromon semakin kuat. Nah, setelah terdeteksi semakin kuat, belalang akan terhisap ke wadah oleh kipas hisap yang sudah disiapkan, yaitu setelah sudah dihisap, sensor sel ini akan berfungsi, yaitu mengukur atau mengukur berat yang sudah tersedia kayak gitu. Dan yang terakhir ini motor servo ini akan menutup pintu secara otomatis. Nah, untuk rencana ke depannya, alat ini akan terus dikembangkan, baik itu dari skala jarak dan juga hama-hama yang terlibat untuk dilakukan penanggulangan. Nah, ini untuk simulasi alatnya. Dari hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa SmartCat hadir sebagai solusi inovatif yang dapat menanggulangi hama belalang. Seperti yang pernah dikatakan, pertanian yang hebat bukan hanya dilihat dari seberapa banyak hasil panennya, tetapi juga bagaimana cara kita menjaga alam yang menyuguhkannya. Saya harap dengan Saya harap ke depannya alat ini dapat berpotensi untuk ditingkatkan lebih lanjut, baik itu dari segi hama yang terlibat maupun skala jaraknya yang dapat terdeteksi lebih jauh. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farel. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari juri kita yang pertama. Kepada Kak Putri, kami persilakan. Oke, terima kasih para atas presentasinya. Oh, idenya cukup menarik ya. Tapi di sini aku mau bertanya. Sensor PIR. Tadi kamu ada tuh nyebutin sensor PIR ya. Nah, itu tuh biasanya itu tuh dirancang buat mendeteksi suhu tubuh pada manusia atau pada mamalia. Nah, yang kita tahu kalau si belalang ini tuh termasuk hewan eksotermik atau hewan yang berdarah dingin. Nah, gimana sih kamu itu nanti mastiin kalau si sensor PIR ini ya, itu tuh bisa mendeteksi pergerakan belalang secara akurat. Kenapa? Biasanya tuh ada terjadi gak ketepatan atau yang namanya false triggering. Nah, itu tuh artinya salah pendeteksian. Nah, misalnya ya, kalau kena angin, atau mungkin daun, atau hal-hal lain, nah gimana cara kamu menanggulanginya? Seperti itu, nggak cuma belalang doang gitu loh. Eh, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi untuk sensor PIR ini setelah saya lihat itu digunakan untuk makhluk hidup dan untuk membedakan ditangkap dengan hama lain itu berasal dari feromon ini, yang dimana feromon ini dikhususkan untuk alat pemicu sebagai belalang ini terdeteksi seperti kayak gitu kan. Oke. Oke. Sudahkah?
Oke, kamu menyinggung tentang apa tadi? Fermon ya? Fermon itu. Oke, kamu menggunakan fermon buat belalang ya tadi ya? Nah, biasanya kalau daya jangkau rumah ini itu tuh dipengaruhi oleh kecepatan sama arah angin. Nah, gimana sih si apa ya produk ya atau ini idemu ini itu tuh bisa memastiin radius tangkapnya itu tetap optimal meskipun di ruangan yang terbuka. Hmm, biar apa? Biar nggak terjadi pemborosan si fermonom itu. Gimana itu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk mengantisipasi kelebihan feromon ini, di mana untuk dari sekarang itu untuk rancangannya itu sekitar 20 sampai 30 meter saja, yang di mana digunakan pada kipas hisap. Kipas hisap ini akan menghembuskan eh, menghembuskan udaranya untuk menghembuskan si feromon tersebut. Hmm, oke, oke. Terus ini nih. Satu lagi ya. Eh, ini kan berarti belalang ya. Nah, nanti belalangnya itu setelah ditangkap, misalnya ya, dalam jumlah yang gede di wadah penampungan, itu nanti bakal diapain? Apakah kamu tuh ada rencana untuk mengelola si limbah belalang ini, atau mau digimanain nanti? Biar nggak itu Oh, ada sampah juga, sampah belalang juga. Kayak, oh, Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, apabila belalang tersebut sudah penuh dalam wadah penampungan, maka kemudian akan terdeteksi kegunaannya ini sensor PIR, yang dimana untuk menimbang berat belalang tersebut di dalam itu. Nah, nantinya ketika belalang tersebut sudah penuh, akan dijadikan sebagai seperti snack ataupun pupuk ataupun tepung belalang kayak gitu, yang dimana nantinya akan digunakan sebagai nilai ekonomi seperti itu kan. oke, kalau semisal ya dijadiin snack. Nah, nanti kan kita penumpukan belalang ini kan kita nggak tahu ya berapa lama. Itu apa nggak menimbulkan kayak organisme lain di belalang? Apalagi kan kalau belalang itu kan banyak parasit. Nah, itu gimana? Oke, untuk mengatasi hal tersebut mungkin setelah belalang-belalang ini terkumpul, nantinya akan dicek secara berlangsung, di mana secara rencana ke depannya itu untuk sistem pelestarian alat ini, di mana akan dilakukan pengecekan selama 1 minggu sekali, dan untuk perawatannya itu selama sebulan sekali, untuk memastikan alat-alat tersebut berjalan sesuai alur seperti kayak gitu kan. Oke, cukup dari saya. Terima kasih Farel dan saya kembalikan ke moderator. Baik, Terima terima kasih kasih Kak atas Putri. komentarnya, Kak Putri. Selanjutnya kita lanjut ke komentar berikutnya. Kepada Kak Priti, kami persilakan. Oke, terima kasih. Sama ya, di sini aku apresiasi untuk gagasannya. Gagasannya bagus. Tapi ini ya, di sini kan apa ya? Benar tadi, sebenarnya tadi aku mau nanya, tapi udah terjawab ya di sesi Q&A Putri tadi. Mau diapain gitu ya? Apa sih belalang yang tertangkap yang di wadah kamu itu tuh mau diapain statusnya? Ternyata kamu menjawabnya tuh lebih dimanfaatkan lagi supaya ada nilai ekonomis. Karena kan kalau pestisida itu kan otomatis kan apa ya, mati lah gitu ya, mati. Nah itu ternyata mau dimanfaatkan apa ya, dalam bentuk produk yang ekonomis itu. Nah, oke. Di sini apa ya, cara kerjanya itu kan oke, kayak ada simulasi gitu ya. Memancing, menghisap dan juga menjebak belalang. Kayak sederhananya tuh kalau kita kayak nangkep tikus lah ya, tapi kan nangkep tikus itu kan nggak pakai teknologi ya. Kalau kamu kan pakai teknologi IoT. Nah, kalau nangkep tikus itu kan ada nih penangkapnya gitu ya. Terus dikasih umpan. Nah, nanti tertangkap nih. Itu simpelnya gitu. Kenapa kamu apa ya? Kenapa kamu nggak melakukan hal yang sederhana yang kayak gitu? Nah, kenapa harus IoT gitu? Bisa dijawab. Simpelnya aja kan udah kayak nangkep tikus kan ini ya, dia juga kan dijadikan hama gitu ya.
itu kan hama nih, meninggalkan residu penyakit dan lain sebagainya, apalagi di sini ketumbuhan gitu. Nah, tapi cara nangkepnya tuh lebih simpel gitu. Nah, apa yang ngebedain hal yang konvensional dengan smart kids-nya kamu itu? Bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang membedakan ide saya dengan konvensional ini. Mungkin ini terintegrasi secara otomatis di mana kita tidak perlu lagi turun tangan langsung kepada untuk menangkap semacam tikus tersebut, dan juga ide ini berangkat dari salah satu saya lihat media sosial di mana mereka itu membuat perangkap tikus itu secara otomatis juga. Nah, saya juga dari situ saya kepikiran untuk membuat, kenapa saya tidak menerapkan ini kepada permasalahan tersebut kayak gitu. Nah, di mana dari situ saya lihat untuk videonya itu dia membuat alat otomatis perangkap tikus itu secara IoT, di mana ketika tikusnya ini masuk, maka untuk sensor yang digunakan dalam perangkat tersebut langsung terlepas secara otomatis kayak gitu. Oke, terus Itu sih, ini Kak. ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu apa ya? Lebih ke mekanisme kerjanya aja ya, lebih nggak manual gitu. Nah, ini terus kan ini kan taruhnya di area lapangan lah ya gitu ya, area lapangan sawah gitu yang emang area tempat penanaman padi gitu. Nah, apalagi di sini pakai panel surya, terus ada komponen listriknya gitu-gitu ya, karena kan ini udah teknologi alat juga gitu, katakanlah alat yang hardware gitu. Nah, ini apakah apa ya dari segi tahan lamanya itu apakah dalam jangka panjang atau gimana? Sebab kalau di ibaratnya di tengah-tengah sawah gitu ya, sawah tempat penanaman padi itu kan dalam waktu yang lama gitu. Apalagi kan padi itu kan panennya tuh kan nggak cepet gitu. Nah, di sini kan kamu pengen menangkap belalang untuk pokoknya mengatasi pengendalian hama gitu. Nah, ketika eh, apa ya hujan atau apa gitu, itu gimana nih? Apakah alat ini tetap bekerja secara efektif atau bahkan cepat rusak dan atau bahkan malah error gitu? Apa yang kamu pikirkan ini secara penggunaannya untuk menangkap belalang tadi itu nggak berfungsi lagi? Itu gimana caranya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menanggulangi masalah tersebut, saya akan rencana ke depannya, saya akan mencoba membuat sebuah kotak atau tempat-tempat yang dimana dalam alat tersebut itu ketika ditaruh di tengah-tengah persawahan, ada semacam rumah kayak gitu untuk melindungi dari semacam hujan ataupun kendala-kendala lainnya seperti itu. Rencana ke depannya. Maka sistem ini terus tetap berjalan seperti itu. Oke, berarti ada apa ya? Ada penempatan khusus gitu. Kalau kayak di gambarnya kamu ini kan naskahnya tuh kayak di ruangan bukan di ruangan ya, lebih ke outdoor ya di sawahan gitu. Jadi kayak nggak terpastikan alat ini bakalan berfungsi secara apalah gitu. Pokoknya secara mekanisme yang kamu harapkan itu kayak gimana itu nggak terpastikan ketika ada distraksi atau ada cuaca misalnya hujan atau apa gitu nggak bakalan menjamin alat ini nih dapat digunakan dalam jangka panjang itu khawatirnya gitu. Terus ya, yang kedua ini yang mau saya tanyakan lagi. Nah di sini itu kan biaya yang ini kan harganya, oke ini harga harga untuk produksi ya 1160 ini. Untuk harganya sendiri itu sekitar 1 jutaan. Saya rancang karena ini menurut saya itu sebuah investasi jangka panjang, karena target pasar saya ini pertanian kan seperti kita ketahui bukan pemiliknya bukan hanya satu orang, yang dimana dapat dikumpulkan secara berkelompok kayak gitu untuk secara pendanaannya seperti itu. Oke, ini harga produksi alat ini atau harga jualnya 1160. Harga produksi jualnya, Kak. Hmm, harga produksi jualnya. Berarti dijual 1160. Ya, betul, Kak. Kalau ini apa harga untuk
produksi alatnya sampai alat ini bisa apa ya digunakan, ibaratnya ini kan masih skala prototipe nih ya. Nah, ini berapa kira-kira membutuhkan biaya? Pokoknya ini bisa alat ini nih sampai bisa digunakan. Itu kira-kira membutuhkan berapa biayanya? Oke, baik. Eh, Mungkin ada salah tangkap komunikasi saya tadi. Dari esaiku kemarin itu saya sudah mengklasifikasikan harga per alat untuk komponen itu seberapa kayak gitu. Dan saya juga kelupaan dalam memasukkan di PPT ini. Dan jadi harga persatuannya itu sudah saya jabarkan semua dalam tabel tersebut, dan untuk total harganya itu sekitar 1 jutaan, 1.150.000 kayak gitu kan. Oke, mungkin itu aja cukup. Terima kasih. Semangat, Farel. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Priti atas komentarnya. Kita lanjut ke juri berikutnya, kepada Kak Royhan, kami persilakan. Oke, bentar, masih azan bentar banget nih ya. Oke, selanjutnya masuk Farel. Masuk Kak. Oke, sebenarnya sama sudah masuk ke tahap finalis. Mungkin yang lain sudah saya berikan ini ya, juri-juri lain lebih nanya ke alat. Mungkin saya nanya ke konsep dulu ya. Karena jujur konsepnya bagi saya ini agak beberapa yang jumping sih. Misal gini deh, kenapa belalang? Kenapa belalang? Oke, baik. Untuk kenapa belalang? Karena belalang ini dapat diolah secara lebih lanjut ya gitu Kak. Bukan hanya sebagai hama Tapi seperti kan ini ini. fokusnya di pengelolaan hama kan, pengendalian hama. Kalau dilihat kan ambang ekonominya belalang nggak sebesar yang lain gitu. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena saya lihat sekitar 80% itu serangan hama, dan untuk yang lebih dominan itu terhadap serangan belalang ini kayak gitu Kak. Iya, jadi kalau ditanya kenapa nggak walang sangit, kenapa nggak wereng gitu dibandingkan belalang? Tahu ambang ekonomi kan atau economic threshold? Di dalam pengelolaan hama terpadu itu ada namanya ambang luka ekonomi sama ada ambang ekonomi gitu kan ya. Ambang ekonomi itu kita ngasih pestisida baru setelah melebihi ambang ekonomi. Kalau dilihat dari ambang ekonominya si belalang ya, secara secara lapang itu 10 ekor per meter persegi. Wereng ada satu per rumpun itu bisa ngerusak tanaman. Sorry, walang sangit satu per rumpun itu dapat mengerusak gitu. Kalau seumpamanya wereng itu ada 10 per rumpun bisa ngerusak. Which is kenapa nggak wereng atau walang sangit di sini? Kenapa belalang? Pertanyaannya. Oke, baik. Alasan saya kenapa tidak memilih warang itu, karena warang ini ketika ditangkap itu tidak dapat dijadikan bahan olahan seperti snack atau dibandingkan belalang seperti kayak gitu, Kak. No, I think if you wanna fokus to build up teknologi atau tools atau alat, nggak usah fokus ke bagian lain gitu loh. Kenapa nggak fokus ke alatnya aja? Di mana alatnya di sini sangat berguna. Ini sangat berguna banget kalau seumpamanya dirimu itu pakai ke wareng atau walang sangit itu juga berguna gitu loh. Cuma fokusnya di sini kan belalang. Kalau dirimu fokus ke hama padi, semuanya bakal masuk. Di mana feromon itu tidak hanya akan mengajak belalang masuk ke sana, semuanya bakal masuk. Walaupun juga musuh alaminya juga masuk di situ gitu kan. Namanya juga feromon gitu. Kenapa gitu? Jadi pertanyaan saya di situ. Jadi sangat disayangkan alat atau idenya bagus, cuma tujuannya ke belalang gitu. Kalau tangkapan saya mending ke walang, walang sangit aja, ke warang aja. Itu dapat membantu benar-benar mengurangi pestisida, penggunaan pestisida ya. Dapat membantu si petaninya juga gitu. Di sisi budidaya, budidaya padinya gitu. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya, untuk hama sama musuh alami, tahu kan bedanya? Berarti ini belalang masuk ke hama ya. Hama itu dilihat dari alat ini, alat makannya. Ada yang penggorok, penggerek gitu kan. Ada yang penghisap, penggigit pengunyah. Kalau belalang itu penggigit pengunyah. Which is, untuk penggigit pengunyah, rata-rata itu digunakan untuk merusak di fase vegetatif. Yang mana fase vegetatif ini biasanya biasanya untuk di daunnya aja.
Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak kita fokusin ke untuk hama-hama yang fokus di fase generatif? Misalnya untuk dibulir, di mana ini walang sangit gitu loh. Fase vegetatif apakah akan kerusakan di fase vegetatif apa mempengaruhi generatif? Ya, tapi tidak sebesar untuk hama-hama yang di fase generatif gitu loh. Kenapa belalang pada akhirnya? Gitu. Jadi pertanyaan saya tuh jadi kayak ada misunderstanding. Alatnya udah bagus, kenapa cuma fokus di belalang? Karena hama di padi tuh banyak gitu. Nah itu sih ya. Jadi dirimu harus paham bahwa ide itu harus lihat dari urgensinya. Jangan melihat dari sisi kayak yang, oh ini bakal masuk ke, sorry, ini nggak bakal bagus nih kalau di tahap lain misalnya gitu. Nggak bisa. Kalau dirimu fokus di teknologi, teknologi aja gitu. Misalnya saya nggak tahu kali Samin tuh mau buat belalang dibuat PY atau saya nggak ngerti ya. Mau dibuatin PY atau kayak gimana, kenapa harus ngumpulin belalang gitu. Tapi secara urgensi, dilihat dari standar ambang ekonomi, itu lebih fokus di walang sangit atau enggak si ini si werang gitu loh. Nah itu ya, mungkin itu aja sih dari saya karena jujur sangat disayangkan ide-ide seperti ini kebetulan saya anak pertanian. Saya juga fokus di pengelolaan hama terpadu gitu kan. Karena kalau seumpamanya kita fokus di eh, saya permasalahannya wajar, permasalahannya saya apa sih namanya permasalahannya ini bagus. Karena kita melihat bahwa petani sekarang itu tidak paham tentang pengelolaan hama biasanya menggunakan pestisida aja gitu kan. Nah, padahal pestisida menurut PHT itu adalah cara terakhir gitu kan. Ada beberapa cara selanjutnya sebelum itu yang menggunakan trap, pheromone trap, yellow trap, sticky trap. Nah, mungkin dirimu pakai pheromone dan teknologi si catch trapnya, catch smartnya itu gitu kan. Cuman kalau berbicara tentang teknisnya, kalau cuma di belalang ini nggak teknis gitu loh. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Semoga bisa jadi gambaran cukup. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini akan menjadi rencana keberlanjutan atau akan dimodifikasi lebih lanjut. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Royhan. Selanjutnya kepada Kak Anggraini, disilakan. Oke, selamat sudah menjalani presentasi dan selamat sudah masuk ke tahap finalis ya. Presentasi yang luar biasa. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari Kak Royhan. Kan sebetulnya kalau dari alatnya kakak itu kan nanti kan menyebarkan feromon yang akan menarik belalang ya. Yang mana feromon itu sebetulnya nggak cuma narik belalang aja, tapi banyak banget hama yang lain kayak wereng, walang sangit yang lain itu bakal tertarik juga. Bahkan intensitasnya pun jauh lebih banyak daripada belalang. Kalau kayak gitu, efektivitas alat kamu itu bagaimana ya? Maksudnya dalam satu lahan itu apakah bisa menampung, seumpama nanti banyak sekali serangga yang masuk itu, efektivitas dalam satu lahan itu bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk efektivitas alat ini itu saya lihat dari berapa banyak yang ter apa ya terkontaminasi oleh belalang ini dari feromon ini. Mungkin ini juga akan eh, sebagai salah satu rencana ke depannya untuk lebih memperhatikan hama-hama lainnya yang masuk terkait feromon ini. Seperti itu, Kak. Oke, jadi masih dipertimbangkan lagi ya tadi? Ini bakal jadi rencana untuk ke depannya seperti itu karena ini masih tahap proses simulasi kayak gitu kan. Oke. Karena tadi aku lihat kotaknya mungkin nggak sebesar itu ya, apalagi nanti ditaruh di lahan yang cukup luas, jadi perlu pertimbangan juga untuk satu lahan butuh berapa tuh, dan kemudian bisa menampung sekitar berapa tuh, kan nanti kan banyak sekali hama yang kemungkinan masuk di sana ya. Dan apalagi tadi yang diolah tuh mau cuman belalang aja, padahal feromon tuh banyak sekali menarik hama, salah satunya warang tadi. Nanti warangnya mau digimanain kayak gitu. Apakah dilepaskan lagi? Karena kan kalau makan orang kayaknya enggak ya. Mungkin itu bisa dipertimbangkan lagi ya. Dan eh, sama ini, sebetulnya kan kalau belalang itu nggak mengumpul di suatu wilayah ya, dia kan menyebar gitu ya. Itu efektivitasnya gimana ya untuk penurunan populasi belalang dalam ya setidaknya satu lahan itu? Oke, untuk efektivitas alat ini yang dimana seperti saya sudah disebutkan
Feromon ini digunakan untuk dari pendapat saya dan sepengetahuan saya itu feromon ini digunakan untuk memancing belalang tersebut agar belalang-belalang lain yang di sekitaran tersebut di mana digunakan untuk sensor PIR akan mendeteksi belalang-belalang lainnya seperti itu. Oke, tapi kan ada jarak ya, maksudnya jarak yang terlalu luas itu, apalagi sawah itu kan sangat luas ya, tidak feromon itu tidak menyebar sejauh itu sampai seumpama berkilo-kilo hektar gitu, berkilo-kilometer gitu ya. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan lagi ya untuk efektivitasnya, kemudian penggunaannya bagaimana, kemudian pemanfaatannya limbah, maksudnya hama yang lain itu bagaimana, itu bisa dipertimbangkan lagi ya ke depannya. Mungkin cukup dari saya itu, Kak. Baik, terima kasih kepada para juri yang sudah memberikan komentar. Terima kasih juga kepada Farel selaku presentator